Pernah nggak sih kalian naik pesawat terus tiba-tiba cuaca buruk? Pada saat kondisi kayak gitu, kira-kira nih ya, menurut kalian siapa yang paling kalian harapkan? Pilot yang cuma hafal buku panduan manual pesawat atau pilot yang tahu kapan harus belok? Pilot yang tahu gimana cara nenangin penumpang yang lagi panik di tengah badai? Banyak pengacara pemula yang terjebak dan berakhir menjadi penumpang di kasusnya sendiri. Pasal-pasal hafal sih, tapi masih kebingungan gimana cara eksekusinya. Lalu pertanyaannya adalah, kamu mau jadi pengacara yang sekedar baca hukum atau pengacara yang paham cara mengendalikan hukum? Hari ini kita obrolin gimana caranya bertransisi dari pengacara yang kaku jadi pengacara yang strategis dan disegani. Walaupun masih muda atau masih baru banget di industri ini. Ingat banget tuh pengalaman waktu sidang pertama yang rasanya tuh kayak masuk ke arena pertarungan besar, tapi parahnya saya cuma bawa pisau dapur. Udah dipersiapkan sih bawa pisau dapur emang, tapi nggak benar-benar dipersiapkan untuk bertarung gitu. Sebenarnya semua argumen-argumennya tuh udah ada di sini, di kepala. Tapi pas tahu lawannya itu pengacara senior yang jam terbangnya udah puluhan tahun, cuma mental tuh langsung drop saat itu juga. Tapi coba untuk buat sadarin diri. Di dunia nyata, hukum itu bukan cuma soal siapa yang paling hafal undang-undang. Hukum itu soal komunikasi dan posisi. Tapi nih ya, kenyataannya di lapangan yang bikin miris banget. Gen Z kayak kita tuh sering banget dianggap terlalu muda dan kurang berpengalaman. Tapi tenang, justru itu yang jadi tantangan buat kita. Masalahnya lagi nih ya, banyak dari kita fokusnya tuh kayak ke hal-hal yang sebenarnya kurang penting banget gitu. Kita cuma sibuk dengerin ocehan-ocehan yang menjatuhkan dari senior kita. Tapi lupa belajar gimana caranya ngeyakinin, baik meyakinkan klien, hakim, atau bahkan lawan senior kita. Kita harus bisa tunjukin kemampuan kita. Pernah suatu saat saya tuh kalah argumen di depan hakim karena saya terlalu defensif. Ya cuma berusaha bertahan untuk melindungi diri sendiri. Mempertahankan posisi, mencegah serangan, dan meminimalisir risiko. Sebenarnya itu semua tuh kayak cuma ketakutan yang ada di sini doang nih. Nggak bener-bener bakal terjadi yang buruk gitu. Tapi dari situ saya pelan-pelan belajar dari sikap salah tersebut. Ternyata ada 2 senjata rahasia yang harus saya rubah. Pertama ada IRA. Nggak boleh asal ngomong. Gunakan isu, rule, analysis, conclusion. Itu tuh kayak GPS kita supaya nggak tersesat pas ditanya sama hakim. Terus yang kedua itu ada the power of silence. Nah, pas negosiasi sama pengacara senior, jangan buru-buru potong pembicaraannya. Biarin aja mereka ngomong. Ingat, kadang di sela-sela kesombongan mereka ada celah strategi yang bisa kita pakai buat skakmat balik secara elegan. Jadi, pengacara handal itu bukan soal seberapa tebal tas kulit lu, tapi seberapa tajam strategi lu dan seberapa teguh integritas lu. Jangan minder jadi anak baru. Justru karena kita baru, cara pandang kita tuh jauh lebih fresh, lebih segar. Ingat, hakim gak butuh tuh yang namanya pengacara yang paling berisik. Hakim butuhnya pengacara yang paling bisa dipercaya solusinya. Nah, dari 2 strategi di atas, cara bedah kasus pakai IRA atau cara ngadepin lawan senior. Jadi mana nih yang menurut kalian kayaknya rasanya tuh paling deg-degan banget kalau harus dilakuin besok?